Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan mikro teaching ini dengan lancar. Yang saya hormati dosen DPL Mikro Teaching Bapak Dian Hela Prahara, dan yang saya hormati Ketua Kelompok 9 PPL 1 dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Devin Afan Afif, NPM saya 1985 2011A 002151. Asal saya Jember, dan saya di sini tinggal di Babalan, perumahan kontrak. Riwayat pendidikan saya SD MI Bustanul Ulum di Silo, Jember. SMP saya SMPN 2 Silo, Jember. Dan SMA saya SMA Al-Falah Silo, Jember. Dan nama orang tua saya, ayah saya Muhammad Sajjad Irianto dan ibu saya Khairiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesulitan belajar. Jadi menurut Jamaris, kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability, yaitu merupakan keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. Banyak hal yang membuat seseorang individu mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tidak semata-mata berhubungan dengan tingkat intelijensi dari individu saja, melainkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan menurut Abdurrahman, kesulitan belajar merupakan ketidaktepatan pembelajaran yang disebabkan oleh satu, kemungkinan adanya fungsi otak; dua, kesulitan dalam tugas-tugas akademik; tiga, prestasi belajar yang rendah jauh di bawah kepastian intelijensi. Dan yang keempat adalah adanya sebab lain seperti tunagrahita, hambatan emosional, hambatan sensoris, ketidaktepatan pembelajaran, atau karena kemiskinan budaya. Dan menurut Suwarto, kesulitan belajar adalah kegagalan dalam mencapai tujuan belajar, ditandai dengan prestasi belajar yang rendah atau nilai yang diperoleh kurang dari 75. Siswa yang mempunyai kesulitan belajar adalah siswa yang tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat untuk belajar di tingkat berikutnya, sehingga siswa tersebut perlu diadakan remediasi untuk materi yang masih kurang tersebut. Dan menurut Subini, belajar merupakan suatu proses
yang menimbulkan perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Namun perubahan tingkah laku tersebut tidak serta-merta karena adanya proses hasil belajar, namun dapat disebabkan oleh proses alamiah atau keadaan pada diri seseorang. Dengan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah keadaan yang membuat individu kesulitan untuk mencapai tujuan dalam belajarnya dilihat dari perkembangannya dalam belajar, prestasi, dan perilakunya. Dan faktor-faktor kesulitan belajar di sini adalah fenomena kesulitan belajar seseorang biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Secara garis besar, faktor-faktor kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi gangguan atau kekurang mampuan psikofisik siswa, yakni yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Dan berikutnya yang bersifat afeksi atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang bersikap psikomotor atau ranah rasa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkembangan kumuh atau slum area. Dan teman sepermainan atau peer group yang nakal. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Baik, saya akan memberikan contoh. Dalam hal ini terdapat 3 siswa yang memiliki kesulitan belajar. Setiap siswa memiliki kesulitan belajar yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama, siswa memiliki masalah dalam kesulitan belajar, yaitu sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. Siswa pertama ini lebih sering loading di saat guru sedang menjelaskan dan harus dijelaskan berulang-ulang agar siswa yang pertama tersebut bisa memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Dikarenakan siswa memiliki karakter yang pemalu sehingga ia enggan untuk bertanya kepada guru dan teman-temannya. Dan yang kedua, siswa memiliki masalah
dalam kesulitan belajar, yaitu sering menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam hal tugas. Siswa kedua ini juga memiliki sifat pemalas, sehingga semakin mendorong dirinya untuk tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga yaitu siswa memiliki masalah dalam kesulitan belajar, yaitu susah bersosialisasi dengan lingkungan, terutama dalam lingkungan sekolah. Masalah tersebut terjadi dikarenakan siswa memiliki kepribadian yang pendiam, sehingga dia kesulitan berkomunikasi dengan teman-temannya, bahkan dengan gurunya. Saat siswa kebingungan atau kurang mengerti terhadap apa yang dijelaskan oleh gurunya, dia cenderung diam dan tidak bertanya kepada guru maupun temannya. Dia juga tidak memiliki teman akrab dalam kelasnya, bahkan dengan teman sebangkunya juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah hal yang menghambat proses belajar, dan hal ini harus segera diatasi dan dapat dibantu oleh guru BK-nya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.